kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai crime prevention in international context atau pencegahan kejahatan dalam konteks internasional. Istilah crime prevention mulai dikenal pada tahun 1955 pada saat PBB mendeklarasikan tugas pimpinan dunia dalam mengkoordinasikan serta meningkatkan usaha di bidang pemberantasan dan pencegahan kejahatan. Crime prevention ini sendiri merupakan bentuk pencegahan kejahatan informal atau non-penal policy yang merupakan suatu intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan individu dan komunitas tanpa melibatkan sanksi pengadilan kriminal formal atau penal policy. Kemudian, menurut J.P. Hofnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan criminal law application atau penerapan hukum pidana. Yang kedua, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Dan yang terakhir merupakan prevention without punishment atau pencegahan tanpa pidana. Upaya ini bersifat preventif yang merupakan upaya yang lebih menitik beratkan pada tindakan-tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan informal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas, di mana tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana ini memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Melalui upaya ini, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Kemudian, untuk mewujudkan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara material dan imaterial dari faktor-faktor kriminogen atau sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti-kriminogen. Upaya pencegahan ini akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Dari kebijakan tersebut, upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus, baik pusat, daerah, dan juga internasional, tergambar jelas merupakan kunci penting dalam memperkecil tingkat kejahatan. Bila efektif dan sinergis berjalan, maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani. Kemudian, pendekatan-pendekatan dalam pencegahan kejahatan. Yang pertama, ada perkembangan anak. Usia anak hingga remaja tidak lepas dari potensi untuk melakukan kejahatan. Untuk menangkal potensi-potensi tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pendidikan sejak usia dini, meningkatkan kualitas pendidikan, dan peningkatan kesehatan secara fisik dan mental. Yang kedua, ada perkembangan komunitas. Rangkaian penting dari upaya ini meliputi pemberian layanan dan fasilitas lokal dalam rangka penguatan komunitas, penguatan ikatan penduduk pada komunitas lokal, menanamkan arti penting hukum, dan pengembangan hubungan antara komunitas dan polisi. Komunitas-komunitas lokal secara pasti mempunyai program-program yang menyebarkan energi positif bagi para penggiatnya. Program-program tersebut secara tidak langsung merangsang otak untuk menjadi semakin kritis dan membentuk perilaku agar mempunyai kesadaran tinggi untuk menaati peraturan dan menjadi warga negara yang baik. Fokusnya bukan pada tidak melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, tetapi untuk menjadi masyarakat yang dapat menjadi sumber daya yang mumpuni dan berkualitas bagi negaranya. Meliputi bagaimana bersikap di ruang lingkup sosial, bagaimana cara menghadapi masalah dalam situasi real, dan lain-lain. Hal tersebut yang dapat mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh satu individu atau satu kelompok tertentu. Kemudian, perkembangan sosial. Pendekatan ini berbasis pada asumsi bahwa pada negara-negara berkembang, kejahatan bersumber dari kemiskinan, kurangnya upah, pendidikan rendah, dan diskriminasi. Asumsi-asumsi tersebut terbukti secara normatif berlaku di negara-negara berkembang dan negara-negara yang berada dalam masa transisi, di mana kondisi umum sosial dan ekonomi lebih menyedihkan. Dan yang terakhir, pencegahan kejahatan situasional.
Pencegahan kejahatan situasional ini bertujuan untuk mengurangi peluang kejahatan. Pencegahan kejahatan ini dapat dilakukan melalui iklan, perencanaan kota, dan desain arsitektur, mendiagnosis dan mengurangi peluang bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik seperti perampokan, dan tekanan pada bisnis dan industri untuk mengubah produk dan praktek kriminogenis. Pencegahan situasional yang mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Selain dari keempat komponen tersebut, ada penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan yang lain-lain, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kemudian, kemajuan-kemajuan dalam upaya pencegahan kejahatan. Yang pertama, pembentukan Dewan dan Lembaga Pencegahan Kejahatan Nasional pada negara-negara. Sebagian besar di negara-negara Eropa Barat dan Australia, Kanada, dan Amerika. Dewan dan lembaga ini menggelar pertemuan nasional dan internasional untuk mengundang perhatian publik pada pencegahan kejahatan untuk mengeksplorasi banyak isu yang berkaitan dengan hal terkait. Kemudian, pencegahan kejahatan situasional dipraktekkan secara luas oleh lembaga-lembaga bisnis. Upaya ini memiliki efek langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya, adopsi arsitektur defensive room pada bangunan-bangunan publik, penggunaan CCTV di jalanan umum, dan penggunaan teknologi anti pencurian di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, program pencegahan kejahatan komunitas. Pengimplementasian program pencegahan kejahatan komunitas didukung penuh oleh pemerintah di negara-negara maju. Program ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk demonstrasi seperti Saver Cities di Inggris, pengawasan lingkungan di Amerika, dan komunitas Bonmezong di Prancis. Kemudian, pengembangan tulisan dan penelitian mengenai pencegahan kejahatan oleh para kriminolog. Sekarang sudah banyak jurnal dan spesialis buku-buku teks mengenai crime prevention yang sudah tersedia. Kemudian, banyak dilakukan evaluasi, terutama dalam hal pencegahan situasional yang menunjukkan pengurangan kejahatan yang nyata. Terdapat juga sejumlah besar evaluasi sehingga meta-analisis di mana hasil-hasil evaluasi dibandingkan secara sistematis dengan kerangka yang sama. Yang terakhir yaitu pembentukan International Center for Prevention of Crime, yaitu organisasi yang berafiliasi dengan PBB, didirikan di Montreal dan mendapatkan dukungan dari konsorsium negara-negara. Lembaga tersebut mengoperasikan Best Practice Bureau yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi mengenai pencegahan kejahatan yang Selanjutnya, tantangan-tantangan baru dalam menghadapi pencegahan kejahatan. Di negara-negara yang menerapkan kebijakan program pencegahan kejahatan, sumber daya yang dikhususkan untuk hal tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sumber daya yang dikhususkan untuk operasional sistem pengadilan kriminal. Anggarannya pun kurang dari 1% di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Kanada. Kemudian, dalam 25 tahun terakhir, metode pencegahan kejahatan komunitas dan situasional lebih banyak menarik sumber daya ketimbang bentuk pencegahan-pencegahan lainnya. Selanjutnya, walaupun tidak sebanding dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan di negara-negara maju, namun negara-negara berkembang sedikit demi sedikit mempraktekkan upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, namun efektivitasnya masih tergolong rendah. Kemudian, hingga saat ini kebanyakan program-program pencegahan kejahatan hanya berfokus pada bentuk-bentuk kejahatan tradisional seperti kekerasan dan penyerangan domestik, hooliganisme, dan vandalisme. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, kejahatan-kejahatan tersebut berkembang dan memunculkan cabang-cabang baru seperti pornografi anak, korupsi, penipuan, kejahatan ekonomi, sampai kejahatan terhadap imigran dan turis. Contoh perubahan bentuk kejahatan ini misalnya pencurian yang cenderung melibatkan layanan online ketimbang produk fisik. Selanjutnya, ketidakjelasan dalam keberhasilan penerapan pendekatan kejahatan dengan kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang yang mengancam negara-negara berkembang. Selanjutnya, pencegahan terhadap kejahatan terorganisasi. Kemudian, dalam pendekatan perkembangan komunitas, terdapat kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan koordinasi antara lembaga-lembaga lokal untuk menerapkan tindakan yang disepakati. Yang terakhir yaitu tidak adanya catatan statistik yang sempurna untuk melakukan evaluasi. Karenanya, praktek pencegahan kejahatan tidak dapat ditingkatkan. Masalah berikutnya adalah kurangnya
personel profesional untuk melakukan studi evaluatif, bukan hanya di negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi, tetapi juga di negara-negara maju yang tidak memiliki tradisi kuantifikasi kuat dalam social science. Cara-cara lain terus dieksplorasi untuk mengintegrasikan pencegahan kejahatan dengan kebijakan sosial yang lebih luas, dan diberi perhatian dan semakin menjamin bahwa nilai-nilai etis dan kemanusiaan merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan. Sekian penjelasan saya mengenai pencegahan kejahatan dalam konteks internasional. Terima kasih sudah menyimak.